Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Azril selaku dosen pengampu mata kuliah klimatologi dan yang kami banggakan teman-teman sekalian. Kami di sini dari kelompok 3 Rombel 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi curah hujan. Next. Pertama ada anggota kelompok yaitu Reni Ramawati, kedua Dwi Puspa, tiga Fadila Ainur, dan keempat Morris Wilantara, dan keempat ada saya Lucy Supiani. Kemudian analisis. Analisisnya yaitu kondisi iklim di Kota Ambon dalam 10 tahun terakhir sulit untuk diprediksi setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dengan intensitas curah hujan di wilayah Ambon yang bervariasi serta sulit diprediksi. Pada tahun 2012 dan 2013, Kota Ambon mengalami curah hujan yang sangat tinggi, yang ini dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor yang menimbulkan kerugian materi maupun korban jiwa. Next. Kondisi 2014 dan kondisi 2015 Kota Ambon mengalami kondisi yang curah hujannya sangat sedikit. Dampak dari kejadian ini yaitu Kota Ambon mengalami penurunan debit air bersih dan bencana kebakaran hutan. Oleh karena itu, perlu penanganan seperti apa? Perlu diperlukan analisis yang akurat untuk memodelkan dan memprediksi jumlah curah hujan berdasarkan waktu. Selanjutnya oleh Reni. Nah, selanjutnya, pada beberapa tahun terakhir, pengukuran curah hujan di Kota Ambon menggunakan metode analisis time series, yang seperti dilakukan oleh Sinai dan Aulele, yang pada tahun 2015 memodelkan curah hujan dan jumlah hari hujan di Kota Ambon menggunakan metode VAR atau Vector Auto Regression. Nah, penelitian ini diambil dari data BMKG pada periode Januari 2005 sampai Desember 2014. Next. Nah, metode pengukurannya yaitu menggunakan metode analisis time series yang dapat menjelaskan karakteristik data curah hujan, yaitu yang mengandung heterokedastisitas dan tidak berdistribusi normal. Karakter ini yang juga dimiliki oleh curah hujan adalah memiliki distribusi kemiringan yang tinggi. Hal ini dipaparkan oleh Villarini, Smith, dan Napolitano pada tahun 2010. Kemudian ada prosedur analisis pemodelan Sari-Magars. Terdapat beberapa metode yaitu identifikasi stasioner, seasonal, dan orde model Sarima. Identifikasi stasioner dalam MIN menggunakan uji akar unit atau disebut juga Augment-Decay-Fuller atau disingkat ADF dan Kwiatkowski, Phillips, Smith, and Shin atau biasa disingkat KPSS. Identifikasi data stasioner dalam variansi data terdapat efek musiman dan orde model Sarima menggunakan line plot dan plot ACF atau PACF. Kemudian ada estimasi model Sarima menggunakan maksimum likelihood estimator atau MLE dan memperhatikan signifikansi parameter menggunakan statistik uji T. Kemudian ada seleksi model Sarima menggunakan nilai-nilai kriteria informasi AIC, AICC, dan BIC. Kemudian ada analisis residual model Sarima terpilih, uji normalitas menggunakan statistik uji Jarque-Vera, uji white noise menggunakan statistik uji Young box, dan pemeriksaan efek arch. Kemudian ada residual model Sarima, menggunakan residual model Sarima untuk pemodelan GARS. Estimasi model GARS menggunakan model GARS estimasi. Seleksi model GARS menggunakan nilai-nilai kriteria informasi AIC dan BIC. Next.
Kemudian ada metode yang kedua yaitu analisis model Sari-Magars, terutama uji asumsi residual, uji normalitas menggunakan statistik uji Jar-Quebera, uji white noise menggunakan statistik G-Leung-Box, dan pemeriksaan efek ARS. Hal ini bertujuan untuk memeriksa apakah model tersebut sudah memenuhi asumsi-asumsi yang diuji dan sebagai dasar pengambilan keputusan model terbaik selain menggunakan kriteria informasi. Kemudian ada simulasi dan peramalan. Simulasi yang dimaksud adalah mengevaluasi curah hujan berdasarkan data aktual dan model fitted untuk memperoleh nilai-nilai MAI, RMSE, dan MAPE. Sedangkan peramalan untuk mengetahui besaran curah hujan bulanan dalam beberapa kurun waktu ke depan. Selanjutnya di sini ada tabel mengenai data aktual curah hujan di Kota Ambon. Dapat kita lihat bahwa deviasi bakunya memiliki nilai sebesar 329,0676 yang menandakan Kota Ambon memiliki curah hujan yang tinggi dan besar. Kemudian untuk ukuran keruncingannya yaitu dengan nilai 8,414 menandakan bahwa nantinya kurva dari tabel tersebut akan bersifat leptokurtik. Dan uji normalitasnya menandakan curah hujan bulanan di Kota Ambon tidak terdistribusi secara normal. Dari tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa Kota Ambon memiliki kecenderungan untuk mengalami kejadian yang ekstrim. Next. Selanjutnya kesimpulannya, Kota Ambon itu dalam 10 tahun terakhir Kota Ambon memiliki intensitas curah hujan yang tinggi, curah hujan yang bervariasi dan sulit diprediksi, sehingga kondisi iklimnya juga sulit diperkirakan. Hal ini ternyata mengakibatkan bencana seperti kebakaran hujan karena kurangnya distribusi air yang bersih. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang akurat untuk memodelkan dan memprediksi jumlah curah hujan berdasarkan waktu menggunakan model Sari-Magars untuk menguji asumsi yang ada dan sebagai dasar pengambilan keputusan model terbaik. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Dan ini merupakan jurnal yang kita gunakan untuk referensi dan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Kota Ambon memiliki kecenderungan itu dengan cuaca yang sangat ekstrim. Next. Dan itu tadi presentasi dari kelompok 3, kelas 2. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Dan bila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat ataupun di kolom komentar. Bapak wa Taufik Walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.